Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rusdi, jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 333000180. Nah, kali ini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai modul mekanisme 4 batang. Sebelum lanjut ke percobaan, saya akan menjelaskan teori-teori dasar yang berkaitan dengan mekanisme 4 batang. Nah, mekanisme 4 batang itu berasal dari ilmu kinematika dan dinamika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerakan relatif baik lintasan, percepatan maupun kecepatan. Sedangkan dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak dan menganalisa penyebab terjadinya gerak tersebut. Mekanisme yang sering digunakan dalam dunia teknik ialah mekanisme 4 batang. Nah, mekanisme 4 batang ini sering digunakan pada peralatan-peralatan mekanik. Nah, jenis-jenis mekanisme 4 batang ialah terdapat 4. Yang pertama ada crank rocker mechanism, yang kedua ada drag link mechanism, yang ketiga ada double crank mechanism, yang keempat ada double rocker mechanism. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan dari mekanisme 4 batang pada wiper card. Nah, wiper card itu adalah mekanisme pengusap kaca depan dan belakang mobil untuk membersihkan embun air pada permukaan kaca depan dan belakang mobil. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam wiper card antara lain: yang pertama ialah wiper blade. Wiper blade ini terdiri dari frame dan karet. Nah, frame ini untuk melekatkan karet, dan karet ini berfungsi untuk mengusap air pada saat wiper dipergunakan. Yang kedua ialah wiper arm. Nah, wiper arm ini kedudukannya di bawah dari wiper blade. Nah, fungsi dari wiper arm ini adalah sebagai lengan penghubung antara bagian mekanisme penggerak wiper dengan wiper blade. Nah, di dalam wiper arm ini terdapat pegas. Nah, pegas ini digunakan untuk memberikan efek tekanan pada wiper blade sehingga karet pada wiper blade bisa sedikit menekan kaca. Yang ketiga ialah wiper link mechanism. Jadi, wiper dapat mengubah gerakan putaran motor menjadi gerakan bolak-balik dan menyalurkan gerakan bolak-balik menuju dua wiper arm yang tersedia. Jadi, wiper arm link mechanism itu dapat menggerakkan dua wiper tersebut sehingga dapat bergerak secara selaras. Yang terdapat di dalamnya adalah connecting rod. Ini sebagai lengan wipernya, dan di dalam lengan ini terdapat pegas yang digerakkan untuk menekan. Wiper arm ini dapat digambarkan pada slide berikutnya. Nah, pada gambar ini, pada gambar wiper link mechanism terdapat alat sebagai pivot arm, 2 wiper short arm, 3 wiper motor, yang keempat wiper crank rod, yang kelima wiper link, yang keenam wiper connecting rod. Nah, connecting rod ini berfungsi untuk menghubungkan gerakan dari crank rod ke lengan wiper. Crank rod itu berfungsi untuk mengubah gerakan putar menjadi gerakan bolak-balik bersama connecting rod. Selanjutnya ada wiper short arm, yang merupakan lengan wiper pendek yang terdapat di dalam wiper link mechanism. Selanjutnya ada pivot arm,
yaitu poros lengan wiper agar lengan wiper mampu bergerak secara bolak-balik. Yang terakhir ada wiper link, sebuah batang yang menghubungkan short arm kiri dengan yang kanan sehingga dapat menggerakkan kedua wiper tersebut. Nah, di dalam komponen wiper card terdapat wiper motor. Nah, wiper motor ini berfungsi sebagai pengubah energi dari energi listrik menjadi energi putar. Nah, disinilah sumber tenaga wiper berasal dari motor yang ada pada wiper, seperti motor listrik DC pada umumnya. Nah, pada poros motor wiper terdapat worm gear. Worm gear ini akan mereduksi putaran motor jauh lebih lambat, sehingga ketika putaran motor tinggi, wiper tetap akan bergerak santai dan stabil. Tujuan reduksi putaran ini tidak lain agar gerakan lengan wiper bisa lebih teratur lagi. Nah, yang kelima, komponen terakhir adalah wiper electrical control yang ada pada gambar ini. Nah, komponen-komponen pada kelistrikan wiper antara lain yang pertama ada baterai sebagai sumber listrik untuk menggerakkan motor wiper. Yang kedua ada saklar kombinasi untuk mengaktifkan sistem wiper sesuai dengan mode kecepatan yang dihendaki. Yang ketiga ada fuse sebagai pengaman komponen kelistrikan dari lonjakan arus besar. Yang keempat ada relay yang berfungsi untuk menjembatani listrik dari baterai agar bisa langsung masuk ke motor tanpa berputar lebih jauh. Yang kelima, yang terakhir, kabel penghubung sebagai penyalur listrik di tiap komponen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja mekanisme dari wiper card ini. Mekanisme tersebut memanfaatkan sumber tenaga putar dari sebuah motor listrik. Motor listrik atau motor wiper ini akan mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi gerak berupa gerak putaran. Nah, agar gerakan ini dapat diubah menjadi gerakan bolak-balik wiper blade, maka diterapkanlah sebuah mekanisme wiper. Pada mekanisme wiper menggunakan sebuah crank rod yang akan mengubah gerakan putaran motor wiper menjadi gerakan maju mundur atau bolak-balik pada wiper blade. Untuk membagi gerakan maju mundur ini, maka dibuatlah rangkaian wiper link yang akan menghubungkan crank rod dengan kedua wiper arm. Pada sistem wiper, biasanya terdapat 3 mode pada saklar, yaitu yang pertama mode intermittent, yang kedua mode low speed, yang ketiga mode high speed. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi praktikum modul mekanisme 4 batang. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.